Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul penelitian analisis pengaruh penggunaan aplikasi e-learning terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Francisca Hanifita Ardita, Dio Agung Fernando, dan saya sendiri Bella Cantika. Selanjutnya, di sini yang pertama ada latar belakang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia sebagai dasar pengembangan literasi di tingkat sekolah dasar. Namun, minat belajar siswa dalam mata pelajaran ini seringkali rendah akibat metode pembelajaran yang monoton. SD Negeri Bumiarum mulai mengadopsi teknologi ini, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan minat belajar siswa belum terukur secara sistematis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, kami mengambil rumusan masalah yang pertama, apakah penggunaan aplikasi e-learning berpengaruh SD Negeri Bumiarum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana tingkat minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi e-learning dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada faktor apa saja yang mendukung atau menghambat penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri Bumiarum. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi e-learning terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan tingkat minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi e-learning dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penggunaan aplikasi e-learning dalam meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran bahasa di SD Negeri Bumiarum. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini menyoroti bahwa e-learning dengan fitur interaktif dan gamifikasi mampu meningkatkan minat belajar siswa yang ditandai dengan keterlibatan, antusiasme, dan konsentrasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. E-learning membantu mengembangkan literasi siswa secara lebih menarik dan efektif dibanding metode konvensional. Selanjutnya, di sini ada hipotesis. Berdasarkan kerangka teoritis dan rumusan masalah, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama ada hipotesis utama atau H1, penggunaan aplikasi e-learning berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua ada hipotesis 0, penggunaan aplikasi e-learning tidak berpengaruh signifikan terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumiarum dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada hipotesis tambahan, yaitu H2, penggunaan aplikasi e-learning meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia. H3, tingkat minat belajar siswa setelah menggunakan aplikasi e-learning lebih tinggi dibandingkan sebelum penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir ada H4, yaitu faktor pendukung seperti fitur interaktif dan gamifikasi dalam aplikasi e-learning memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan minat belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bab 2 yang pertama itu ada landasan teori. Jadi landasan teori dari penelitian ini adalah menyoroti tentang e-learning sebagai metode pembelajaran berbasis teknologi yang meningkatkan fleksibilitas, interaktivitas, dan efektivitas melalui fitur seperti video, kuis, dan gamifikasi. Minat belajar didefinisikan sebagai keterlibatan aktif, antusiasme, dan konsentrasi siswa yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi dan juga kemampuan, dan eksternal seperti metode pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar, e-learning dapat membantu meningkatkan keterampilan literasi siswa
dengan pendekatan yang lebih menarik dan sesuai kebutuhan perkembangan kognitif para peserta didik. Selanjutnya, kemudian ada hasil data. Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-learning lebih efektif meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa dibandingkan dengan metode konvensional. Studi di berbagai institusi membuktikan bahwa e-learning dapat memperbaiki nilai siswa melalui fleksibilitas akses dan fitur interaktif. Selain itu, elemen seperti gamifikasi dan umpan balik langsung terbukti meningkatkan motivasi dan minat belajar dari siswa. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan teknologi dan kurangnya keterampilan guru dalam mengintegrasikan e-learning. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya desain aplikasi e-learning yang sesuai kebutuhan siswa untuk pembelajaran yang lebih optimal. Selanjutnya, kemudian ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dari penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan e-learning dengan fitur interaktif seperti video, kuis, dan gamifikasi dapat meningkatkan minat belajar siswa. E-learning menawarkan pengalaman belajar yang lebih menarik dibandingkan dengan metode konvensional. Yang penting untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Karakteristik siswa kelas 5 yang berada pada tahap operasional mendukung efektivitas media visual dan interaktif e-learning, dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman siswa terhadap materi. Next. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian mengambil tempat penelitian di SD Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap persiapan pada bulan Maret 2025 dan tahap pelaksanaan serta pelaporan pada bulan Mei. Metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan korelasional. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengukur penggunaan aplikasi e-learning dan minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri Bumi Arum. Analisis data dilakukan dengan uji statistik untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi minat belajar sebelum dan sesudah penggunaan e-learning dengan hasil disajikan dalam tabel atau grafik. Lalu untuk prosedur penelitiannya mengikuti model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah analisis. Untuk analisis sendiri mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Lalu yang kedua adalah desain. Desain sendiri merancang instrumen penelitian seperti kuesioner dan pedoman observasi. Lalu yang ketiga adalah pengembangan. Menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Lalu yang keempat adalah implementasi. Mengumpulkan data dari siswa kelas 5 SD Negeri Bumi Arum melalui kuesioner, observasi, dan wawancara. Serta yang terakhir ada yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi sendiri untuk menganalisis data menggunakan perangkat lunak statistik untuk menilai pengaruh e-learning terhadap minat belajar siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Proposal dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.